Baik, Pak. Saya izin share screen ya. Ya, silakan. Oke. Screen saya udah kelihatan ya. Udah kelihatan. Jadi kita bakal ngebahas 10 soal exercise loop yang kemarin dikasih oleh Pak Bunyamin. Mungkin ini saya udah nyiapin gini sih biar bisa cepat nanti. Sini di atas ada soalnya, terus di bawahnya baru program yang kita bikin. Nah, langsung kita mulai aja dari yang soal nomor pertama. Jadi di sini di soalnya kita diminta untuk membuat program yang menampilkan semua angka dari 111 sampai 999. Tapi kecuali yang dimulai dengan 4 atau berakhiran dengan 6. Nah, di sini berarti kan kita lihat kalau kita perlu menampilkan semua angka dari sekian sampai sekian kan kita bisa menggunakan looping ya. Nah, kemudian ini ada pengecualiannya tapi kayak semacam kondisi. Nah, berarti ini kondisi yang harus kita perhatikan gitu saat mau menampilkan angkanya. Jadi bisa pakai if else seperti biasa. Nah, untuk loopingnya kita bisa pakai for loop aja biar gampang kan ini kita range-nya udah tahu ya dari 111 sampai 999. Jadi kita bisa langsung aja kan kalau di C++ itu sintaksnya sebenarnya hampir sama sih sama di Go. Cuma bedanya di ini yang bagian pertamanya. Misalkan kita mau pakai variabel i untuk loopingnya, berarti di sini kita deklarasi dulu variabelnya yaitu int i sama dengan akan mulainya kan dari 111 ya. Terus di bagian selanjutnya sama yaitu kondisi dari loopingnya i kurang dari sama dengan 999. Di sini incrementnya. Karena kita mau nampilin semuanya berarti i++ itu udah bisa. Nah, lalu di dalamnya kita ada kondisi ini ya, kecuali yang dimulai dengan 4 atau yang berakhiran dengan 6. Nah, karena ini kan angka ya, gimana kita bisa dapetin awalannya ataupun akhirannya. Kita bisa gunain modulo sama integer division. Kan kalau buat ngambil misalkan kan 111 gitu, kita mau ambil angka awalnya, kita bisa misalkan 111 dibagi 100. Ini kan karena dia tipe datanya integer, berarti dia ini udah termasuk integer division gitu, kayak di Go juga sama kan ya. Jadi dia pembagian tapi nggak ada komanya gitu, komanya hilang. Kalau seperti ini kan kita bisa dapetin yaitu hasilnya 1 ya, kalau 111 dibagi 100. Jadi kita dapat angka depannya. Jadi misalnya ini 411, kalau dibagi 100 kan kita dapat hasilnya 4. Jadi kita pakai integer division ini bisa tahu angka awalannya. Nah, terus gimana cara dapetin akhirannya? Ya kita pakai modulo. Misalkan ada angka 156 gitu kan. Kalau kita modulo 10, kita bisa dapetin akhirannya, angka yang terakhir, digit terakhir. Ya udah kita masukin kondisi if aja, sintaksnya sama, if, dalam, oh ya kalau di C++ harus pakai apa ini namanya, kurung di setelah for sama if-nya. Kalau di Go kan nggak perlu ya. Ya, Ada, itu namanya ya, atau kurung biasa. oh ya kurung parenthesis. Kondisi yang pertama, kan ini kecuali yang mulai dengan 4 atau berakhir dengan 6. Kita pakai yang tadi kan
Kalau I-nya dimulai dengan 4, kita bisa integer division tadi sama dengan 4. Terus OR, ini kan sama ya sama di Go kayaknya. OR I-nya bisa berakhiran dengan 6. Kita pakai modulo tadi dengan 6. Nah, tapi ini kan kondisinya uh, buat true-nya ya. Ini tapi kita mau kebalikannya, yaitu pengecualian kan ya. Ini juga sama, kita bisa pakai not operator di depan semua ini. Makanya tadi saya kurungin biar apa bisa di not. Nah, ya udah, berarti di sini kita bisa nampilin angka yang sudah di pengecualian di kondisi atas ini kan, soalnya pakai not. Jadi, berarti si out I. Terus jangan lupa kalau mau ada end line-nya pakai end dot. Kalau kita coba jalanin. Oke, kalau dilihat kan ini yang belakangnya nggak ada yang 6 ya. Cuma langsung 7. Kemudian kalau yang awalannya 4, awalannya 4 ya. Mana sih ya? 3. Ya, ini langsung habis 300 langsung 500. Oke. Untuk yang nomor pertama mungkin gitu. Ada yang mau ditanyain dulu atau gimana? Saya barangkali Ya, Pak. kalimat except those that begin with 4 or end with 6 ya. Itu artinya kan Iya, kecuali yang dimulai dengan 4 atau yang diakhiri dengan 6 ya. iya, Pak. Saya terjemahkan ke eh, ekspresinya, boleh nggak begini ya. Jadi if I div 100 tidak sama dengan 4, or I mod 100 sama dengan 6. Itu Mod pertanyaan 100. ya. Tidak sama dengan 6, 10 tidak sama dengan 6. Jadi Ya. yang ekspresi yang 10 sama di 11 itu sama nggak? Gitu. Oke. Baik. Ini kalau kondisi yang kayak gini itu sebenarnya kurang sesuai ya sama yang di pernyataan aslinya. Soalnya apa ya, mirip di pelajaran logika matematika deh kayaknya. Kan ada peraturan apa itu namanya boolean ya. Kalau misalnya kita punya kondisi apa ini kan ada not, terus dalamnya ada suatu kondisi gitu kan ya. Kalau kita pingin istilahnya kayak masukin notnya gitu, ini I bagi 100 tidak sama dengan 4, ini udah bener nih kan, dia jadi kebalikannya ya. Ini yang I modulo 10 tidak sama dengan 6 juga sama kan kebalikannya. Nah, tapi ini di sini masih ada OR kan. Ini kan termasuk operasi boolean juga. Kalau kita pengen ngebalik gitu, kita harus ganti OR ini pakai N. Uh, Gimana ya jelasin sih, kayak agak ini. Dia kalau pengen kondisinya diganti gitu, makanya ini jadi not, cuma yang OR-nya jadi N. Kalau ntar ada N juga, kalau ada N juga dibalik jadi pakai OR. Coba cek dengan itu apa data misalkannya. Jadi if yang not misalkan true or true dinotkan gitu. Di situ, Oke. di situ aja. Ini saya komen dulu ya. Di situ aja lah. Misalkan kita punya kondisi True or true ini dulu. OR true, kan berhasil mungkin gitu loh. Ini kan ada kondisi true sama kondisi true terus pakai OR ya. Terus kita jalani, dia bakal hasilnya true. Tapi kalau dia
misal true sama false gitu kan ya, dia tetap hasilnya true karena ini or kan ya. Nah, misal kita pengen ngebalik jadi pengecualian gitu kan ya, misalkan kecuali dari, misalkan kita mau pengecualian juga kan bisa, misalkan pakai cara awal tadi kita kasih not aja di depannya. Jadi kan true or false hasilnya kalau kita jalanin dia nggak muncul, berarti hasilnya false kan ya. Karena true or false hasilnya true dan di notin jadi pengecualiannya. Nah, gimana kita mengubah kondisi notnya ini jadi dimasukin gitu istilahnya. Jadi kayak misal yang atas ini kan, berarti true ini harus di notin jadi false, false yang di sini harus jadi true. Nah, terus not yang di depan kita hilangin. Kita coba dulu kayak gini kan ya. Ini hasilnya sama ya. Silakan diskusi sama yang lain. Atau mungkin bentar deh. Kita kan ada variabel 6 itu 5. Misal kita mau ngecek suatu range angka gitu, misalkan kayak ngecek nilai gitu kan. 6-nya harus lebih dari 0 dan 6-nya lebih kecil dibanding 100 gitu misalkan ya. Misalkan ini Ya. 80. Nilai valid gitu kan ya. Kebanyakan. Jadi kalau misalnya kita masukin nilai yang di bawah di antara 0 sama 100 kan bakal valid ya. Misalkan ini 150 dia bakal invalid gitu. Ini nggak muncul kan nilai valid. Nah, misalnya kita mau istilahnya apa ya Pak? Ini ngebalik persamaan, saya kurang tahu deh bahasanya. Atau gini aja, pakai data yang atas aja lah. Itu yang atas. Jadi bikin kalau kita pakai baris ke-9 sebagai ekspresinya, hasilnya kayak gimana gitu loh ya. Yang ini di Nah, ini karena ini bikin materi baru. Nah, coba ya. Kita pakai yang ini. Um, nah, gitu. Misalkan Kalau yang baris 10 kan versi tadi aja jawaban dari Kusasi ya. iya. Kita coba versi 11. Barangkali ada yang punya ide begitu. Secara ininya juga benar sih. Kan nggak tahu dilihat hasilnya 300, 400. Kalau enggak mungkin kita tampilin hasil dari ininya ya. Iya, kebanyakan.
Oke, kan kita mau nampilin pengecualiannya tuh yang dimulai dengan 4 atau yang berakhir dengan 6. Ada contoh nggak ini? Misalkan kan ini secara kondisi persatuannya kita lihat misalkan di angka 446. Kan dia memenuhi yang kondisi eh, dibagi apa yang awalannya 4 juga yang akhirannya 6. Berarti ini pasti false gitu kan ya. Jadi kita kan mau eh, nggak nampilinnya tuh ketika maupun itu depannya 4 ataupun belakangnya 6. Jadi kalau dua-duanya ada ya tetap nggak ditampilin. Nah, tapi kalau semisal kondisinya kita ganti gitu kan ya pakai yang tidak sama dengan 4 dan ini juga deh yang pakai or. Kan kalau ini berarti kan misalkan depannya bukan 4. Misalkan kita lihat yang di kondisi ini 996. Ini dia depannya benar kan bukan 4, berarti true. Tapi belakangnya itu 6, berarti false kan ya. Tapi karena kita makainya or, dia hasil dari ini bakal true. Jadi ini kurang sesuai sama di soalnya tadi kan maupun itu depannya 4 ataupun belakangnya 6 harusnya nggak tampil kan ya. Tapi ini karena kita makainya or, dia tetap tampil karena salah satu kondisinya true. Makanya untuk kita ngubahnya gitu jadi pakai n. Kalau pakai n kan kalau kondisi keduanya uh, true baru dia bakal true ya. Jadi kalau salah satu ini misalkan ini depannya itu bukan 4 tetapi belakangnya itu 6 dia nggak bakal muncul kayak ini kan 996. Ini yang pertama true, tapi yang kedua false. Karena dia memenuhi salah satu kondisi ya jadinya tetap false. Tidak memenuhi salah satu kondisi. Eh, Mungkin gitu ada yang mau ditanyain. Iya, jadi ketika diganti harus pakai n ya. Iya Pak. Ya, sama seperti pelajaran itu logmat berarti ya. Iya Pak. Iya. Saya saya sebenarnya agak lupa sih kayak cara ngubahnya. Cuma yang saya ingat intinya kalau kondisinya dibalik itu jadi not, n-nya harus jadi or tapi or-nya jadi n. Ya, coba tulislah di situ pakai komen. Jadi boleh gimana tadi ya? Ini yang pertama. Eh, Apa berarti Pak? yang pertama gitu, yang keduanya, Yang ini yang dipakai. oh gitu ya. Jadi si or-nya berubah jadi n ya. Oke. Dari saya gitu. Dari yang lain ada yang ditanya nggak? Nomor satu. Ini Indra Budi ya, Indra itu. Halo, Indra Budi ya? Iya, Pak. Oh, apa kabar Indra? Udah lama. Baik, Pak. Indra ada yang ingin dikomen dari ini? Dari Sejauh ini belum ada kok, Pak. belum ada ya? Ya, pertanyaan saya tadi paham maksudnya apa? Paham, Pak. Paham ya, ketika ekspresinya diubah dari or itu jadi n ya, kalau si not-nya masuk ke dalam ekspresi kiri kanannya gitu ya. Oke, yang lain kalau nggak ada mungkin bisa lanjut ke nomor 2 ya. Oke, saya lanjut ya ke nomor 2. Dan di sini kita diminta untuk membuat program yang membaca integers secara terus-menerus ya continuously dan menghitung sum-nya yaitu penjumlahannya sampai melebihi 100. Exceeds itu melebihi berarti lebih dari 100 ya. Kemudian program should display, programnya harus menampilkan sum tadi yaitu jumlahnya dan berapa banyak number yang diinputkan.
Oke, di sini berarti kita harus melakukan inputan secara berulang-ulang dan juga menghitung sumnya dan juga banyaknya angka yang dimasukkan atau bisa dibilang juga misalkan count-nya gitu. Oke, langsung aja kita bikin dulu misalkan variabel buat inputnya kan ya. Pertama kita harus menghitung sumnya, kita inisialisasi dengan 0 dan juga sum count-nya, yaitu berapa banyak angka yang dimasukkan. Kita mulai juga dari 0 karena belum ada inputan. Terus di sini kita kan mau ngelakuin input terus menerus, berarti kita harus pakai looping. Nah, tapi di sini karena kita nggak tahu gitu ada berapa banyak inputan yang bakal ada gitu, kita nggak bisa pakai for loop karena for loop kan harus udah ditentuin kan ya, misalkan dari kayak tadi 111 sampai 999. Tapi di sini kita nggak tahu berapa banyak kali input, berarti di sini kita bisa pakai looping yang satunya yaitu while. Karena while kan tinggal ngelihat dari kondisinya. Di sini kita bisa lihat kondisinya kan, until it exceeds 100. Berarti di sini kita tinggal ngebandingin sumnya until it exceeds kan berarti melebihi ya. Tapi ini kan kondisinya ketika true bakal ngejalanin. Berarti kita kebalikan dari kondisinya itu, yaitu sum kurang dari sama dengan 100. Oke, jadi selama belum melebihi 100, kita bakal ngelakuin looping. Ini kondisinya. Ini juga, kalau sebelumnya di Go kan adanya cuman for loop ya. Jadi kalau di Go kan bisa tinggal for, terus langsung mungkin sama dengan 100 gitu kan. Tapi di C itu, di C++ itu beda. Jadi kita makainya while, kalau buat yang satu kondisi doang. Dan juga sama kayak tadi harus pakai parenthesis. Ada di dalamnya kita tinggal ngelakuin input aja. Misalkan kita print aja gitu input. Nah, di sini kita input pakai cin ke input variabel yang tadi kita bikin. Nah, dari sini kan kita udah dapat inputnya, kita tinggal ngitung sumnya yaitu jumlahnya sama banyaknya. Nah, caranya ya tinggal ditambahin aja. Sintaksnya sama kayak di Go. Dan juga count-nya kita tambahin. Oke. Karena udah setelah lebih 100 berarti kita tinggal menampilkan sum dan count-nya yang tadi udah dihitung. Misalkan cout apa tuh sum, kemudian sum yang tadi udah kita bikin sama count-nya. Oke, kita coba jalanin. Misalkan input 10. Ya, karena belum lebih 100 totalnya, kita masih bisa input lagi. Misalkan 40, kemudian 50, dan juga yang 10. Di sini kita dapatkan sumnya itu jumlahnya, kalau dilihat 10, 40, 50 ini 100, kemudian 110. Dan count-nya itu banyak angka yang dimasukkan yaitu ini 1, 2, 3, 4. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada Jale. Jawabannya gimana? Sama dengan Lutfi, Kusasi. Sama Pak, Ada yang ditanya nggak? tidak Pak, sama Pak. Oh, kamu lagi makan ya? Ada Pak. Judin, Rafli, sama Gendewa ya ini. Rafli gimana?
Aman, Rafli? Oke, saya komen sedikit ya. Nomor 2. Dilihat dari soalnya, ini memang beda soal dengan yang di kelas kita ya. Di kelas kita itu sudah dimanjakan banget ya. Ada deklar ada narasi soalnya, terus kemudian ada masukan dan keluarannya, terus ada contoh soalnya ya. Nah itu kan udah banyak dibantu. Nah pada kenyataannya sebetulnya soal kayak begini nih, 1 baris atau 2 baris ya, terdiri dari 2 kalimat aja gitu. Nah, real problemnya seperti itu. Nah di situ kita harus punya interpretasi terhadap soal ya. Di sini kelihatannya beda orang beda interpretasi ya. Makanya di sini kelihatan ya, until it exceed 100 ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, bilangan yang dimasukkannya itu untuk kasus contoh gini 3 atau 4 gitu ya. Kan ini inputnya ada 4 ya. Count-nya memang 4 sih ya. Tapi barangkali ada orang yang menganggap atau menginterpretasi harus memasukkan bilangannya itu sebelum sampai 100 gitu ya. Jadi inputnya di sini dia barangkali account-nya dia hitung cuma 3 gitu ya. Jadi kalau ada yang menjawab begitu juga sebetulnya dibenarkan ya. Karena kan ini soalnya memang multi interpretasi lah gitu. Nah itulah komen dari saya. Tapi yang sepertinya yang interpretasi yang mendekati kebenaran ya ini ya, karena memang kita nginput sebanyak 4 kali ya, bisa sih ya. Yep. Ya itu saja komen dari saya ya, lanjut. Silakan. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kita diminta membuat program membaca terus-menerus daily temperature, berarti suhu ya, dan menampilkan persentase temperatur yang sama, lebih dari atau kurang dari 40 derajat Fahrenheit. Kalau inputannya 1000, the insertion of temperature should terminate. Jadi kalau inputannya 1000 harus penghitungan temperaturnya harus berhenti. Oke, ini juga sama ya, terus menerus. Berarti kita kan perlu pakai input ya. Nah, maksudnya input yang terus menerus, kita nggak tahu ada berapa banyak input yang dimasukkan gitu. Jadi kita bisa pakai while loop kayak yang nomor 2 tadi. Dan juga ini diminta untuk menampilkan persentase dari ini jumlah yang sama, kurang dari ataupun lebih dari 40. Berarti di sini kita harus istilahnya harus menghitung berapa banyak dari tiap-tiap ini kan ya. Misalkan yang lebih dari 40 ada berapa, yang kurang dari 40 ada berapa. Dan juga kita harus ngitung total dari semua ini, karena kan kita nyari presentase. Oke, langsung aja kita bikin variabelnya. Misalkan sama ya input, tapi sini mungkin bisa temperatur. Kemudian kita mau tadi kan mau ngitung yang equal, less atau more. Nah, di sini variabelnya sama aja, equal sama more. Jadi ini ngitung jumlah dari tiap yang equal, less ataupun yang more. Di sini bentar. Ya kita nggak bisa, berarti kita harus ada inputan pertama dulu, karena kan kalau di inputnya 1000 kita harus langsung berhenti. Di sini misal untuk input
temperaturnya. Nah, di sini baru kita masuk ke while-nya. Kan di sini kondisinya kalau enter 1000 dia bakal berhenti. Berarti selama inputannya itu belum 1000, kita bakal jalan terus. Ini kita masukin aja, kita sama dengan 1000. Nah, di sini baru kita ngelakuin perhitungan untuk ini apa namanya, menghitung yang equal, yang less ataupun more, dan juga menampilkan presentasenya. Sini kan kondisinya kayaknya cukup mudah ya. Kita cuma ngitung kayak kurang dari 40 ataupun lebih dari 40 ataupun sama dengan ya. Kita di sini tinggal pakai if else kayak biasa aja. Kan if jangan lupa parenthesis. Kita mau ngecek yang equal, yaitu temperatur sama dengan 40. Ya sebentar. Temperatur bisa koma-komaan ya. Berarti mungkin kita bikinnya pakai float. Ini tetap integer aja karena kita ngitung banyaknya doang. Ya oke. Berarti temperatur kalau equal kan berarti kita bisa nambahin ke jumlah equalnya tadi. Equal plus plus. Terus kalau bukan berarti kita lanjut yaitu ke less. Temperatur kurang dari 40. Berarti ini less plus plus. Kemudian kondisi selanjutnya kalau lebih dari. Tapi kan di sini kita udah ngecek untuk sama dengan dan juga kurang dari. Berarti kan secara nggak langsung ini sisanya pasti udah lebih dari kan ya. Karena nggak mungkin, karena kalau nggak sama dengan terus nggak kurang dari ya berarti lebih dari. Jadi di sini sebenarnya nggak harus, bisa aja langsung else. Nah di sini more plus plus. Nah setelah kita ngitung kita kondisi ini, berarti kita nampilin presentase dari setiap apa ini equal less sama more-nya. Kan kalau ngitung persentase kita tinggal ngebagi istilahnya kayak banyaknya dari sebagian itu dibagi sama totalnya. Kemudian dikalikan 100. Nah, di sini kita berarti ngitung totalnya dulu. Misalkan hitung total sama dengan equal plus less plus more. Oke. Kan karena semua yang di input pasti masuk salah satu ini karena equal, less, ataupun more. Jadi kita bisa dapetin total semua yang di input dengan nambahin semua apa ini namanya, semua bagiannya ini. Kemudian ntar kita bisa ngitungnya tinggal misalkan mau nyari yang persentase equal, berarti equal dibagi total dikali 100. Ini langsung aja misalkan equal. Di sini equal dibagi total kali 100. Tapi ini karena ini kan integer ya, semua ini. Kita kalau mau untuk dapetin koma-komaannya gitu, kita harus ngubah ini jadi float dulu. Atau mungkin bisa kita ini langsung bikin aja totalnya itu float di sini. Jadi biar ini udah jadi float, dan equalnya di casting sebentar. Benar nggak ya? Equalnya kan aslinya integer ya, tapi kita casting jadi float. Untuk yang lainnya juga sama, jadi jadi copy nggak apa-apa ya. Terus kalau udah, oke berarti ini udah. Belum, kita harus nginputin temperaturnya lagi setelah di akhir, sebelum looping lagi. Kalau kita coba jalanin temperatur.
Misalkan kita input 40. Kan yang equal itu yang sama ya. 40 kan ya sama dengan 40. Berarti ini 100%. Yang ditambah persen sih kalau mau. Terus kita input misalkan 41. Jadi di sini dilihat persentasenya kan yang equal 50%, yang more juga 50%. Dan 41 lagi. Jadi perbandingan 1/4. 1/4. Udah. Oh iya. Dan kalau di input 1000 dia bakal berhenti. Oke, mungkin itu aja ya di nomor 3 ada yang mau ditanyakan. Ustaz, saya ingin bertanya, Iya, silahkan. kalau tipe data totalnya kita ganti double, apakah hasilnya akan berbeda? Yang ini ya, sama ini mungkin float ya. Kan kalau di C++ itu ada tipe data yang float, ada juga double ya. Ini sebenarnya sama-sama desimal gitu. Bukan desimal ya, apa? Sama-sama bilangan yang ada koma-komaan. Tapi bedanya yang float itu cuma single precision kalau nggak salah, yang double itu yang double precision. Jadi cuma presisinya gitu yang beda. Kalau di Go ada kan float 64. Bentar, saya lupa di Go. Ya, ada 3264 ya. Nah iya, kalau float itu cuma kayak float 34, kalau double itu float 64. Jadi ini sebenarnya sama aja hasilnya kalau kita pakai double, kalau di program kita. Tapi kalau misalnya ntar menghitung matematika yang apa yang harus presisi gitu, mungkin bakal beda karena presisinya beda. Misalnya ini kan kayak tadi 40, 41. 41, kalau di kita ya sama aja sebenarnya. Mungkin itu. Oke, bungkus nomor 4. Kenapa? Nomor 4 ya langsung. Oke, Pak. Kita lanjut ke nomor 4. Kita membuat program yang bisa membaca 100 integer. Reference input. Kalau input number-nya lebih besar dibanding yang terakhir dimasukkan, insertion of number should terminate. Pembacaan number harus diberhentikan dan programnya menampilkan berapa banyak angka yang dimasukkan. Ini mungkin agak kita mau membuat program yang membaca sampai 100 integer. Berarti kan kita pasti pakai looping lagi. Tetapi di sini walaupun kita tahu kan bakal nginput 100 integer, tapi di sini ada kondisi reach up itu kan maksudnya sampai ya. Kita belum tentu sampai 100 integer. Berarti di sini kita harus makainya tuh while lagi kayak yang sebelumnya. Kalau inputan yang dimasukkan itu lebih besar dibanding yang terakhir dimasukkan, itu harus berhenti. Jadi kita harus pakai kondisi juga di dalamnya. Nah, tapi gimana kita bisa tahu inputan sebelumnya kan ya? Kita bisa nyimpen aja gitu di variabel baru. Kayak misalnya kita bikin dulu variabelnya. Kan 6 ini misal buat inputannya. Kemudian kita menyimpan integer terakhirnya. Ya, maksudnya inputan terakhirnya. Berarti kita bisa pakai last 6 gitu misalnya. Dan juga kita mau nginput, kita mau ngitung berapa banyak yang udah dimasukkan. Jadi di sini bisa sama juga kita pakai count kayak tadi, dimulai dengan 0.
Nah, di sini karena kan kita mau ngebandingin nilai yang sekarang sama nilai yang sebelumnya. Tapi gimana untuk nilai yang pertama? Kan yang pertama nggak ada nilai sebelumnya kan ya. Karena inputan pertama dia nggak ada inputan yang sebelumnya. Nah, kita asumsi aja gitu, bikin kalau inputan pertama ya nggak perlu dicek kan ya. Ya kita langsung aja di sini bikin, misalkan untuk inputnya kita inputin kan ya ke 6 tadi, dan juga count-nya kita tambahin. Nah, terus di sini kita harus ngeset last 6-nya jadi 6 yang sekarang. Biar ntar pas kita ngelakuin input lagi, kita masih nyimpen inputan yang sebelumnya di variabel ini. Nah, di sini baru kita masuk while-nya, yaitu selama inputannya kurang dari 100 ya. Up itu kan berarti banyak 100, berarti karena kita mulai dari 0, kita sampai 100 saja. Nah, di sini baru kita bandingin. Kita input dulu, sama kayak ini, yang di atas. Nah, di sini kita bandingin yang inputan sekarang kan yang ada di 6, sama last 6 yang tadi. Kan kita udah nyimpen di variable baru ya, bukan di 6 ini. Jadi 6 ini inputan baru, tapi last 6 ini inputan yang sebelumnya. Kita tinggal cek aja kalau 6 yaitu inputan yang sekarang lebih besar dibanding last 6. Benar kan ya? If input number greater than last entered, berarti lebih dari last 6. Ini terminate berarti tinggal break aja. Tinggal break aja kan ya. Nah, terus di sini kita tinggal nge-set lagi last 6-nya jadi number yang inputan sekarang. Jadi kita bisa pakai last 6 ini di looping selanjutnya gitu. Terus tinggal kita tampilkan aja cout count-nya tadi kan. Oke, kita cek. Misalkan 5, 4, 3. Kalau angkanya lebih gede, count-nya 4. Oh iya, ini berarti kayak yang berapa ya tadi, nomor 2 ya? Kan ini katanya kalau inputnya lebih gede dibanding angka sebelumnya, insertion of number should terminate. Berarti angka yang lebih gede itu seharusnya nggak dihitung ya? Berarti kita bisa ngitung count-nya itu setelah kita cek kondisi angka itu lebih gede atau lebih kecil dibanding last 6-nya. Karena kalau dia lebih gede berarti kita langsung break, jadi nggak ngitung ke count-nya kita. Kita ulang lagi, 5, 4, 3, terus kita akan input lagi 4. Count-nya berarti 3 doang kan, 5, 4, 3. Ya, mungkin untuk jawaban nomor 4 kayak gitu, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Apa langsung lanjut lagi? Lanjut lagi ya, cukup jelas. Itu Ya, sebentar. Mungkin perlu dijelaskan apa itu break ya. Kalau Break itu keluar dari loop gitu ya. iya, bentar. Di Golang juga ada kan ya break. Jadi kalau Paling ada break. Oke, jadi kalau break itu jadi di dalam looping itu kita ada kayak keyword khusus itu, istilahnya ada break sama continue. Ini mungkin nggak dibahas sekarang aja, nggak apa-apa. Nah, kalau break itu gunanya
misalkan kita dalam looping ini ya, while. Nah, break itu gunanya buat break dari looping itu. Jadi buat keluar dari looping. Jadi pas kalau if-nya ini true, dia masuk ke dalam sini terus ketemu break. Nah, ini dia langsung benar-benar keluar dari loopingnya gitu. Jadi ini kalau ada break, udah langsung dia ke bawah sini gitu istilahnya. Ya, baris 27 sama 28 nggak dieksekusi ya? Iya, karena dia udah break. Iya, oke. Oke. Mungkin lanjut. Iya, lanjut. Oke. Nomor 5, kita diminta buat program membaca 3 integer. Misalkan ABC, satu persatu ini ya dimintanya, bukan berbarengan. Nah, programnya harus force the user, berarti memaksa usernya menginputkan numbernya, yaitu descending. Descending itu maksudnya angka yang diinputin harus lebih kecil dibanding yang sebelumnya. Jadi ini A kurang dari B, A lebih dari B, B lebih dari C. Berarti di sini kan kita harus nginputin 3 integer. Kan kalau dilihat sebenarnya kayaknya gampang aja, tinggal siin terus A, B, C. Tapi di sini kita diminta buat memaksa usernya memasukkan sesuai kondisi ini gitu. Jadi misalkan kita udah input A, terus pas kita input B, dia harus lebih kecil gitu kan. Kalau misalnya dia lebih gede ya mungkin harus input ulang lagi. Yuk, bentar salah mencet. Kita bikin aja variabelnya A, B, C. Kayaknya A, B, C aja ya. Nah, di sini kan kita tinggal inputin A-nya. Karena A kan yang angka pertama ya, kita nggak perlu ada ngecek apa-apa. Kita input ke A. Nah, tapi untuk kita mau pas masukin B-nya, kita harus ngecek gitu. Kalau si program kalau inputan B-nya itu harus lebih kecil dibanding A. Kalau enggak ya kita minta inputan baru lagi. Jadi di sini kita bisa pakai looping lagi untuk istilahnya ngulangin inputan yang udah dilakukan. Nah, di sini kita bisa pakai looping yang agak sebenarnya while loop cuma agak beda gitu. Kita bisa pakai do while. Nah, do while ini cara kerjanya gimana? Dia sama kayak while loop, cuman dia untuk istilahnya kayak untuk penjalanan running yang pertama itu iterasi pertama dia pasti dilakuin, baru dia ngecek kondisinya gitu. Jadi di sini kita bisa ngecek kondisinya kalau B kan harus kurang dari A ya, berarti selama B-nya lebih besar atau sama dengan A, kita bisa ngelakuin looping ini. Kita coba dulu mungkin biar lebih jelas. Misalkan ada input A, misalkan 5. Terus B kan harus lebih kecil ya. Tapi misal kita input, kalau kita input secara benar gitu 5 terus 4, kan udah ya berhenti. Tapi kalau misalnya ini 5, terus B-nya kita input 6 gitu kan. Dia bakal ngelakuin inputan lagi karena ini di dalam kondisinya masih belum sesuai kan ya. Nah, kita input lagi 6, 5, 6, dia bakal memaksa usernya input yang benar gitu. Kalau kita input B, kita input yang benar gitu lebih kecil dibanding 5, baru programnya berhenti. Nah, jadi ini salah satu looping juga. Kalau di Go kayaknya nggak ada ya. Kalau di Go kan kadang-kadang dari soal ada sih kayak misal kita harus nentuin mirip kayak gini. Cuma kalau di Go kan kita bikin variabel baru gitu, misalkan like sama dengan true, terus like gitu kan. Kalau di Go, bentar.
Oh, kalau di pseudocode ya ada sih. Jadi ini dia ngelakuin uh, untuk yang pertama itu pasti dilakuin. Kalau di while loop kan misalnya kondisinya udah false kan dia loopingnya nggak bakal dilakuin ya. Tapi karena ini makanya dual, dia bakal ngelakuin kode ini kali. Ini pasti sekali dijalanin. Baru dia ngecek sama kondisinya. Oke, untuk yang C mungkin sama sih. Kita tinggal pakai C dibandingin sama yang B-nya. 5, 4, terus pas C ini lebih gede kan nggak bisa. Nah, pas kita inputin yang lebih kecil, dia baru selesai. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain tentang ini. Kusasi coba diinputkan sesuai soalnya dulu, yang benar dulu. Oke. Misalkan 5, 4, 3 gitu. Nah, iya, betul ya. Berarti descending ya. Iya, descending. Nah, cuma misalkan yang entry nggak ngerti ya. Jadi 5 terus kemudian lebih gede ya, coba. 5, 6. Iya, enter. Iya, masih minta inputan ya. Iya. Kasih 7. 7 juga. Iya. Kasih yang lebih kecil dari 5. 4. Oke ya. Lanjut ke C. Nah, C-nya juga sama ya. Kalau dikasih yang lebih gede dari 4 ya, dia Iya. masih coba masih protes. Baru dikasih yang kecil dari 4, 3. Oke ya. Saya rasa jelas ya. Di situ ada do while. Ini sintaks baru dari C++ ya. Beda dengan Golang ya. Golang itu semuanya for ya. Tapi ada yang mirip dengan while gitu ya. Juga ada yang mirip dengan repeat until sih di Golang ya. Cuman ya sintaksnya diakal-akalin. Oke, jelas ini ya. Mungkin bisa dilanjut. Kita lanjut ke nomor 6. Oke. Mungkin dari soalnya agak panjang. Kita bikin program yang membaca initial height, berarti tinggi awal dari sebuah bola yang dilempar dan menampilkan berapa banyak pantulan bola tersebut ketika mencapai seperempat, kurang dari seperempat dari tinggi awalnya tadi. Berarti kita harus menghitung pantulan dari bola tersebut kan ya. Nah, di sini juga diminta inputan untuk decrease height ratio. Yaitu misalnya inputan dari decrease height ratio ini 0,1, berarti setiap pantulan tinggi bola tersebut berkurang dengan rasio ini. Jadi tingginya dikurangin misalnya 10% dari tingginya. Yang di sini kan 0,1. Oke, berarti kita bikin dulu aja inputnya. Misalkan untuk initial height, initial height, dan juga height ratio. Oh ya, initial height bisa float ya kayaknya. Berarti dua-duanya nih float ya. Karena kan tinggi bisa aja 1,5 meter mungkin. Dan juga decrease. Ini saya bikin decrease ratio aja. Baru udah kita input. Dua-duanya. Nah, di sini kita ngelakuin perhitungan untuk pantulan tadi. Karena kan kita menghitung pantulan, berapa banyak pantulan ya, berarti kayak setelah pantulan kan harus bolanya berarti mantul lagi ya. Kita pakai looping. Nah, di sini karena kita nggak tahu bakal berapa banyak pantulan, kita juga pakai while loop.
Jadi sini while, dan juga ini untuk kondisinya kan sampai bola tersebut mencapai tinggi kurang dari 1/4 initial height-nya ya. While ngikut. Berarti di sini kita harus menghitung dulu, kita harus nyimpen tinggi yang sekarang sama tinggi awalnya. Berarti kita harus inisialisasi variabel baru. Ya kan float height sama dengan initial height. Ini juga tinggi yang bakal kita pakai di perhitungan gitu kan. Karena setelah mantul kan tingginya berkurang. Tapi kita harus tetap nyimpen tinggi awalnya untuk kondisinya kan ya. Ini juga kita inisialisasi aja pantulannya, banyak pantulannya. Misalkan bounce 9,0. Nah, di sini untuk awalnya kan tingginya pasti kan nggak mungkin kurang dari ini ya. Nah, kita tinggal ngitung aja, masukin ke kondisinya maksudnya. Tinggi yang sekarang ini, dia karena ini kondisi berhentinya ya, kita harus ngelooping selama tingginya masih lebih dari atau sama dengan 1/4 dari tinggi awalnya. Kita bisa tinggal kayak gini, kan 1/4 ini biar gampang aja diubah jadi 0,25 dikaliin sama initial height. Jadi ini kan dibandingin sama 1/4 dari tinggi awalnya. Nah, di dalam while ini baru kita ngelakuin perhitungan buat pantulannya itu. Di sini kita ngitung tinggi barunya kan ya setelah memantul. Kan kalau memantul katanya berkurang berdasarkan decrease ratio-nya tadi yang udah di-input. Misalnya inputnya 0,1, berarti tingginya itu jadi tingginya dikurangin oleh tingginya dikali 0,1 gitu kan ya. Tapi ini karena variabel kita pakai dari variabel. Nah, ini jadi berkurang berdasarkan persentase yang dimasukkan. Nah, karena ini berhasil memantul ya berarti kita tambahin aja ke jumlah pantulannya. Karena kan dia masih dalam looping ya. Nah, setelah ntar loopingnya udah, misalkan tingginya udah sesuai, udah nggak sesuai dengan kondisi ini, berarti kita selesai. Kita tampilkan aja. Kalau kita coba jalanin initial height, misalkan 100 gitu. Iya, biar decrease ratio-nya kita samain dulu sama-sama mungkin 0,1. Bounces-nya 14. Ini agak nggak ini sih ya, mungkin kita tampilin aja di tiap height-nya ya. Tapi ini mungkin udah benar sih. Height sama count-nya aja, Kusasi. Oh, iya. Sama ya bounce-nya ya. Iya. Misalkan 100 sama 0,1. Oke, kalau dilihat kan pertama ini kan sebelum memantul ya, berarti benar kan 100 dan pantulannya juga 0. Nah, setelah pantulan pertama, dia hasilnya bakal jadi 90. Kan benar ya, 100 dikurangin 10%-nya kan, berarti 100 dikurangin 10. Jadi 90, dan pantulannya nambah. Pas selanjutnya juga 81 kan 90 dikurangin 10%-nya. Dan seterusnya sampai tingginya nih, oh iya ini mungkin di sini aja. Nah, ini kan pas sampai 25, dia udah 13 pantulan. Nah, pas pantulan selanjutnya, dia tingginya udah sampai 22. Ini kan kurang dari 1/4
inputnya 100 kan ya 25. Nah, setelah ini berarti berhentikan ya. Kita dapat pantulannya yaitu 14. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada mungkin kita lanjut lagi ya ke nomor 7. Kita bikin program yang membaca integer terus-menerus sampai usernya memasukkan 0. Nah, di sini kan berarti udah kelihatan kan ya, kita sama kayak yang sebelumnya, kita looping input pakai while. Kemudian programnya menampilkan largest positif, berarti positif terbesar, dan smallest negatif, negatif yang paling kecil. Berarti ini kayak kita nyari maksimum sama minimumnya. Cuma minimumnya cuma buat yang negatifnya, maksimumnya cuma buat positifnya. Nah, kalau usernya cuma nginput positif ataupun cuma nginput negatif, programnya harus menampilkan pesan yang informatif. 0 tidak dimasukkan ke positif atau negatif. Nah, oke, berarti di sini kan kita harus menghitung, yaitu kita harus mencari maksimum untuk positifnya dan minimum untuk negatifnya. Kita bikin aja variabelnya dulu, yaitu input, kan untuk inputnya, dan juga mungkin kita pakai negatif sama positif. Biar konsisten positif. Kan kita mau nyari maksimum sama minimum ya. Tapi kan ini kalau kita nggak ngasih nilai awalannya untuk negatif sama positif, kita nggak bisa tahu dia benar atau enggak. Nah, untuk itu kita bikin asumsi dulu. Pertama, kan kita nggak bisa asumsi, kita masukin sendiri gitu. Misalkan negatif, asumsinya mulai dari 0. Tapi gimana kalau si inputannya nggak ada yang negatif itu kan ya. Berarti ini kan bisa ya, saya bikin agak beda sih. Berarti untuk inputan pertama kan kita tahu kan itu inputan pertama, jadi asumsinya itu untuk pasti itu positif yang terbesar ataupun itu pasti negatif yang terkecil gitu kan ya, karena baru inputan pertama kita asumsi itu benar gitu kan ya. Nah, di sini kita bisa input untuk yang pertama, kita masukkan ke input. Nah, di sini kita set asumsi tadi aja dulu, positif sama dengan input. Nah, di sini kita apa sih istilahnya kayak multiple assignment gitu. Jadi di sini negatif sama positif, dia nilainya bakal sama kayak input. Ini kayaknya di semua bahasa pemrograman ada deh. Di Go juga ada. Nah, di sini baru kita ngecek selama inputannya bukan 0 kan ya. Selama inputannya bukan 0, kita ngecek kalau input, kan kita mau nyari maksimum sama minimumnya gitu kan ya, buat masing-masing positif sama negatif. Berarti di sini kita bisa bandingin input sama yang positif tadi itu buat kita nyari nilai maksimum, sama input sama negatif buat nyari nilai minimumnya gitu. Jadi kalau inputnya lebih besar dibanding yang kita udah simpen, berarti kan itu maksimum yang baru ya. Kita bisa, kalau dia lebih gede kan berarti kita bisa ngeset aja positifnya jadi input
Karena kan kalau dibandingin, kalau dia lebih besar dibanding yang udah kita simpen, ya berarti itu nilai yang terbesar kan ya. Nah, terus di selanjutnya kita ngebandingin buat sama yang negatifnya. Karena negatif kita mau nyari nilai terkecil, kita ngebandingin kurang dari negatif dan negatif eh, yang input. Karena kita tahu kalau dia lebih kecil dibanding yang udah kita simpan, ya berarti dia yang paling kecil kan ya. Nah, habis itu kita ngelakuin input lagi setelah kondisi ini. Biar lanjut ke looping selanjutnya. Nah, kalau udah selesai, kita kan mau nampilin ya itu tadi nilai terbesar sama nilai terkecilnya kan ya. Tapi kalau usernya hanya input positif ataupun hanya negatif, programnya harus menampilkan pesan yang informatif gitu. Ya, berarti kita bisa ngecek dulu gitu kalau misalnya si positif itu nggak ada gitu, misalkan yang positif itu nilainya negatif gitu kan ya. Berarti kan kita tahu si user nggak pernah input yang positif. Karena di asumsi pertama kan kita ngeset positif itu jadi inputnya kan ya. Berarti kalau si input ini nggak pernah berubah jadi positif, ya berarti kita tahu itu cuma ada negatif. Ya bisa aja di sini kalau positif kurang dari 0 kan nggak termasuk ya. Ya, kita tampilin aja 0 positif number. Tapi kalau ada positif berarti kita tampilinnya si positif itu tadi. Nah, buat yang negatif juga sama, tapi kondisinya kita ubah dikit karena kita ngecek buat yang negatif kan ya. Jadi kalau negatif itu nilainya bukan negatif, berarti kita tahu nggak ada nilai yang negatif yang di input. Mungkin udah ya kayak gitu. Kita coba jalanin. Kita input, misalkan kita coba normal dulu. Misalkan ada dua-duanya gitu. Misalkan kita input 10 terus 45, terus kita ada input minus 10 sama minus 100 gitu kan ya. Kalau kita input 0 kan buat berhentiin ya. Nah, di sini kita bisa dapat positif yang terbesarnya yaitu 45 dan juga negatif yang terkecilnya itu minus 100 kayak yang di sini. Nah, tapi kalau kita misalkan inputnya cuma positif itu misalkan 45, 56, 67 yang kita berhentiin, ini positifnya dapat kan 67, tapi di sini ada informasi kalau nggak ada negatif number gitu. Mungkin itu ada yang mau ditanyain? Kalau tesnya negatif aja, yang positifnya nggak ada gimana? Oke, kalau negatif aja harusnya sama ya. Kita misalkan minus 100 terus minus 45 minus 34, kita berhentiin, nah sama nggak ada number positif. Oke. Silakan kalau yang nanya. Mungkin ini dikit ya. Kalau sebenarnya ini kan 0 itu tidak termasuk sama positif atau negatif ya kalau di sini. Jadi bisa aja kita asumsi awalnya positif sama negatif itu 0. Jadi ntar pas dibandingin ya juga sama 0 yang di sini. Cuma ya sama-sama bisa sih, sama-sama benar hasilnya. Oh iya, baris 13 itu bisa dijelaskan. Itu si negatif sama si positif nilainya
sama dengan input ya? Iya, ini multiple assignment gitu. Jadi kita bisa ngassign beberapa variabel, misalkan A sama dengan B sama dengan C, gitu. Salah, sama dengan C, misalkan sama dengan 0 gitu kan ya. Nah ini berarti nilai A, B sama C ini bakal 0 kalau ada variabelnya ya, ini error. Nah tapi di sini kan kita bisa mengganti nilai itu pakai variabel lain. Jadi di sini kita ngasih negatif sama positif, nilainya sama dengan si input ini. Ya, oke. Oke, kita lanjut ya ke nomor 8. Ya. Kita membuat program yang mandatory, berarti ini wajib ya, harus membaca 10 angka positif. Kalau ada input negatif, ini the program should prompt, ini harus memasukkan input baru gitu kan ya. Ini berarti mirip sama yang bentar yang ABC tadi. Ya, ini kan harus memaksa usernya input lagi gitu kan ya. Mirip seperti ini. Dan program harus menampilkan berapa banyak angka negatif yang dimasukkan. Berarti ini di akhir gitu kan ya. Sebelum it terminates berarti sebelum berhenti. Ini kita disuruh pakai one for loop. Berarti cuma satu for loopnya bolehnya. Dan 0 tidak dimasukkan positif ataupun negatif. Nah, di sini kita pakai for loop, harus pakai for loop. Berarti kita bikin aja. Kita bikin variabelnya dulu aja. Ini ada input. Sama kita mau ngitung si banyaknya angka negatif yang dimasukkan kayaknya. Berarti kita bisa masukin ke variabel juga buat ngitung banyaknya dan di set dari 0. Nah, kita mulai for loop-nya ini samanya kayak yang pertama tadi. Kita bikin variabelnya, misalkan int i sama dengan 0. Sini kondisinya. Press increment. Nah, kan kita mau masukin sebanyak 10 angka ya. Berarti ini dari 0 sampai 10. Nah, di sini kita tinggal input aja. Tapi kita mau nyesuaiin, bentar, kalau 0 kan nggak termasuk positif juga ya. Berarti kita tinggal ngecek aja kalau inputannya itu lebih dari 0 kan ya, biar tahu itu positif. Begitu kita inputin aja. Apa ya, misalkan positif number gitu. Masukin ke inputnya tadi. Nah, di sini kita ngecek kalau si inputannya itu positif, berarti kan normal ya, kita nggak perlu ngapa-ngapain. Tapi kalau inputannya negatif ataupun 0, berarti kita ngelakuin hal lain kan ya, kayak misalkan kalau negatif, bentar, kalau 0 maksudnya harus ngulang lagi ya. Bentar, saya ngelihat jawaban saya yang kemarin dulu ya. Oke. Kalau saya bikinnya kemarin, kalau 0 juga ngulang tapi nggak dihitung negatif kan ya. Nah, berarti di sini kita harus ngecek kan ya. Karena kita kalau positif nggak bakal ngapa-ngapain, kita ngeceknya kebalikannya aja. Kalau inputnya negatif ataupun 0, nah kalau inputannya 0 kan, kalau dia 0 ataupun negatif, kita masuk ke kondisi ini kan ya. Nah, di sini kita bisa kayak i-min-min, berarti kan ini ya variabel yang dipakai buat loopingnya kan ya. Kalau kita ngelakuin pengurangan di sini, berarti dia bakal ya benar-benar berkurang gitu. Ya misalnya ini kan kita misalkan udah di 1 nih. Kalau inputnya ternyata bukan positif, kalau i-min-min berarti dari 1 itu balik lagi ke 0, karena kita kurangin.
Dan pas lanjut ke looping selanjutnya kan I++ nih. Jadi balik lagi ke 1. Jadi kayak loopingnya nggak lanjut gitu kalau kita I-nya kita kurangin. Nah, tapi di sini kan ada kondisi buat kita mau ngitung berapa banyak negatifnya kan ya. Ya kita bisa ngecek aja kalau dia inputnya benar-benar kurang dari 0, baru negatif plus gitu. Nah, setelah for loop-nya berarti kan kalau udah selesai kita tinggal nampilin negative number input. Oke, kita coba jalanin. Harus 10 ya. Misalkan kita normal dulu, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ini benar ya, berarti kita masukin 10 angka, terus di sini nggak ada yang negatif. Nah, kita coba ada yang negatif, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Terus misalkan kita masukin minus 10. Nggak muncul apa-apa sih, tapi kita coba misalkan masukin selanjutnya 6, 7, 8, 9, 10. Di sini kan berarti kita masih bisa masukin 10 angka ya, tapi yang negatif tadi berarti nggak kehitung karena buat berapa banyak inputannya. Nah, di sini kita juga bisa lihat input negatifnya ada 1, yaitu yang min 10 ini tadi. Oke, mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyain? Coba pengen lihat yang ke atas, soalnya Oke. agak lupa lagi. Oh, ya jadi dia membaca 10 bilangan positif wajib ya. Kalau dia negatif berarti dianggap tidak masuk ya. Iya sih, udah benar. Ada yang ditanya yang lain? Kalau tidak ada suara berarti jawaban mereka udah benar. Ya, Kita lanjut aja. lanjut. Silakan. Lanjut ke nomor 9. Buat program yang membaca 10 integer. Oke. Dan tampilkan berapa banyak user memasukkan successive values. Ini maksudnya angka yang berurutan gitu. Misalkan 1, 2, terus 5, 4 gitu kan ya. Kan berurutan tuh kan. Nah, misalnya user memasukkan ini nih. Berarti yang ditampilkan itu 3. Karena sebanyak ada 3 pasangan yang successive values tadi yang berurutan. Di contohnya kan ada minus 31 sama 30 ini. Oh, di inputnya ini ya. Terus ada minus 30 sama, sebentar, successive itu berurutan harus naik atau bisa turun, Pak? Bisa turun. Bisa turun ya? Oke. Berarti ini minus, oh ya ini naik ya, minus. Oh, minus 39 sama minus 29. Terus 75 sama 76. Oke. Kan di sini kayaknya agak ambigu gitu kan ya, kayak successive values tuh secara pemrograman maksudnya gimana. Kita bisa ngebandingin aja gitu, misalkan kita harus tahu angka sebelumnya sama angka yang sekarang di input gitu kan ya. Nah, kita ngebandingin aja dia tuh kan berurutan pasti jaraknya cuma 1 gitu kan ya. Jadi kalau kita tambahin 1 ataupun kita kurangin 1, dia hasilnya bakal sama. Kayak ini kan minus 30 ditambah 1 jadi minus 29. Kasih, maaf sebentar. Iya, Pak. Ini suksesif ya? Iya, successive. Kalau lihat dari ini minus 31, contohnya sama minus 30, ini berurutannya. Tapi minus 31 lebih kecil dari minus 30 ya. Terus ini minus Iya, 30 sama minus 29, ini berurutan. Tapi yang kedua lebih besar daripada yang sebelumnya ya. yang mana? Jadi ini successive values itu kemungkinan besar dua bilangan yang berurutan membesar ya.
Oh, membesar ya. Ya, ini interpretasinya gimana terhadap sang. Bentar, successive. Nah, Oh, itu following in order. minus Bentar. 31 sama minus 30. Oh, ini besar juga ya. Nggak ada contohnya yang Mengecil yang ada. ya. Nah, berarti kalau gitu kita main asumsi ya. Asumsinya yang membesar aja mungkin Pak. Ya, Biasanya. oke. Jadi successive values ini kan yang membesar ya. Ya misalnya 1, 2, terus 3, 4 gitu kan berurutan ya, membesar. Nah, gimana kita bisa tahunya ya? Kita tinggal ngelihat angka sebelumnya. Misalkan kan kayak tadi contohnya 1 sama 2 kan. Kita ngelihat angka sebelumnya, terus ditambahin 1 aja kan. Kalau 1 ditambah 1 kan jadi 2. Kalau dibandingin sama angka sekarang, kalau dia sama, berarti kita tahu itu berurut kan ya. Misalnya kayak 3, 2 gini kan. 3 kita tambahin 1 kan, ya udah jauh gitu kan. Pasti bukan berurutan. Nah, itu buat kondisinya sih. Ya udah kita bikin variabelnya dulu. Misalkan input, dan kita mau ngitung tadi kan pasangannya ya, misalkan kita bikin variabel receive count, ya bisa sih. Sama kita harus tahu, atau bisa sih pairs aja ya, ada berapa banyak pasangan. Sama kita harus tahu input yang sebelumnya, karena kita pakai yang kayak trik tadi yang kita simpan ke variabel baru gitu, last input misalkan. Nah, ya udah di sini karena inputan pertama pasti nggak ada inputan sebelumnya, karena kita sama kayak yang sebelumnya. Tadi nomor berapa yang kayak gitu juga? Oh, ini ya, yang ngebandingin sama inputan sebelumnya. Ini juga sama ngebandingin sama inputan sebelumnya. Baru kita ngelooping aja. Kan kita mau masukin 10, tapi ini kita udah tahu ada inputan pertama, ya berarti kita bisa mulai dari 1 aja. 1 sama dikurang dari 10. Terus di sini kan berarti kita tinggal input lagi. Bentar, last inputnya lupa di assign. Nah, di dalam looping ini juga hampir sama sih, kita kan tinggal input. Nah, tapi di sini habis di input kita tinggal ngecek tadi yang successive values-nya. Kan kalau si angka sebelumnya itu sama ditambah 1 itu sama dengan yang angka sekarang, berarti dia kan berurutan kan ya. Berarti tinggal kita masukin aja jadi kondisi kalau last input ditambah 1 sama dengan input, itu input yang sekarang. Jadi kan kita tahu dalam kondisi ini kalau dia berurutan. Nah, berarti kita tinggal tambahin ke pairs tadi, itu ada berapa pasangan gitu kan ya. Nah, habis itu setelah kondisi ini kita bisa ngeset last input jadi input lagi buat looping selanjutnya. Oke. Nah, habis itu tinggal kita print aja si banyaknya pasangan. Oke, kita coba jalanin. Misalkan inputnya mungkin sama kayak soal dulu ya. Minus 5, 10, 11, minus 31, minus 30, minus 29, 5, 7, 6, 9, 4. Persnya 300 dong. Bentar. Oh, karena ini pairs-nya kita nggak inisialisasi pakai nilai, nggak di set nilainya. Ini mungkin
bedanya apa ya? C sama Go. Kalau di Golang kan misalkan kita bikin variabel integer gitu, misalkan integer pairs ini. Kalau di Go, dia otomatis ada default value-nya kan ya. Misalkan kalau integer berarti default-nya 0. Tapi kalau di C++, misalkan kita nggak ngasih nilai, si pairs ini dia bakal istilahnya tuh garbage. Jadi kayak data sampah gitu. Jadi kita nggak tahu itu nilainya apa gitu. Jadi ini bakal berubah-berubah terus itu si nilainya. Kalau nggak dikasih nilai. Mungkin itu sih bedanya. Kita coba ulang lagi ya input. 5, 10, 12. 75, 76, 9, 4. Versi ini benar ada 3. Kalau misalnya contoh lain gimana ya? Coba berurutan semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Versi ada 9. Kalau kita hitung kan 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. 9 sama 10. Berarti pas ya 9. Oke, mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyain? Atau gimana? Kita lanjut aja ke nomor 10. Iya, lanjut aja. Mungkin saya mau nambahin yang ini sih tadi kayak kalau kita belum ngasih nilai awalnya, di C++ itu nggak ada default value gitu. Jadi harus hati-hati kalau kayak tadi kan saya jadi nilainya ngaco kan ya. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Nah, di nomor 10 ini kita membaca integer dan kita menampilkan banyaknya bits yang set. Di sini maksudnya bits yang set itu bitnya yang nilainya 1 gitu di dalam binary-nya gitu. Jadi kalau ada inputan misalkan 30 kan, kalau di binary kan jadi ini ya, ini kalau nggak salah 64 bit ya, kalau di C itu, C++ maksudnya. Jadi dia ada depannya tuh ada 0 banyak ini. Nah, karena yang bernilai 1 kan di sini ya, kalau kita lihat ini 16, 8, 24. Berarti 28 terus 30 ya benar. Berarti yang bitnya itu ada satunya kan ada 4 ya. Berarti kita display, kita tampilin 4. Nah di sini karena kita main pakai bitnya dalam satu angka gitu kan ya, kita harus pakai bitwise operation. Bitwise itu ya operasi yang bersesuaian dengan bitnya. Bentar ini. Sebentar saya melihat jawaban saya dulu ya. Nah, ini mungkin agak lebih ya harusnya sama aja sih. Kita bikin dulu variabelnya. Akan input sama jumlah bits yang keset 1 tadi itu. Kita input dulu aja. Nah, di sini kita harus kan ngelakuin bitwise tadi ya, bitwise operation. Ternyata ini
integer dalam C++ kan ada 32 bit ya. Berarti kalau misalnya kita mau mengakses semua bitnya, kita harus ngelakuin perulangan ya sebanyak 32 kali. Nah, di sini ntar ada caranya kok buat ngelihat bitnya gitu. Kita bikin dulu aja loopingnya 0 sampai dikurang dari 32. Ini plus. Nah, di sini kita gimana cara dapetin bitnya? Kita bisa make coba di print dulu ya. Ada bitwise shift gitu. Shift ada ke kiri sama ke kanan. Itu bentuknya kayak gini. Sama ke kanan. Kayak yang saya nggak tahu sih ini kenapa operatornya mirip sama yang buat si out sama si in, cuma ini buat bitwise gitu. Nah ini tuh gunanya buat ngegeser bit yang ada gitu. Ya misalnya kayak di sistem digital ya, kan ada tuh yang Udah ada, gerbang buat udah ngambil ngegeser bit gitu kan ya. udah ngambil sistem digital, Kenapa Pak? udah ngambil mata kuliah sistem digital. Ada di semester 2 kemarin. Oh iya iya. Oke. Jadi dia ada misalkan bitnya itu misalkan 110 gitu kan ya. Kalau digeser ke kiri, dia bakal jadi ya 1110 sebentar 1100 gitu kan ya. Jadi ini kegeser ke kiri. Cuma kalau di sini mungkin kepotong sama panjang integernya ya. Jadi ini yang keluar dari batasnya dia bakal ngilang gitu. Jadi satunya ini kan ke samping sini dia bakal ngilang. Ini satunya ke sini, yang nolnya ini ke sini. Terus ini nol belakang karena nggak ada nilainya kan. Jadi dia nol aja gitu. Kalau ini ke kiri kan bergantung sama ini nilai yang di sampingnya. Oh ini ke kanan. Yang misalnya ini berarti kan jadi 0, 1, 1 gitu. Ini contoh pendeknya ya. Kalau dia asli di integernya dia ya sesuai 32 bit tadi. Nah, setelah itu kita bisa pakai ada n buat bitwise bukan buat boolean. Dia n-nya itu cuma 1 kalau bitwise. Nah, ini tuh gunanya ya sama kayak n cuma bergantung sama bitnya gitu. Kalau misalnya bitnya 110 kayak di atas, terus di n sama yang 110, ya dia hasilnya bakal 1 atau true. Tapi kalau misalnya ada yang beda gitu kan ya, ini bakal false ya. Saya agak lupa sebenarnya. Tapi kalau dia sama semua gitu, bitnya dia bakal true. Oh enggak deh, kalau bitwise dia cuma ya dia ngebalikinnya juga sama bit juga ya. Tapi dia ngebalikin yang posisi di bit tersebut itu yang sama gitu kalau sama-sama satu. Jadi misalnya contoh ini 110 sama 110 dia hasilnya bakal 110. Tapi misalnya di sini 100 gitu, ini hasilnya bakal 100, yaitu bit yang sama aja gitu. Yang di posisi pertama ini kan 1 sama 1, yang posisi kedua kan 1 sama 0, berarti dia jadi 0 kan ya. Karena bukan sama-sama 1. Nah, kita pakai operasi ini bisa gitu buat istilahnya sih kayak masking gitu ya. Jadi kita mau ngambil misalkan bit yang pertama doang. Kita bisa pakai operasi ini gitu. Jadi misalnya kita mau ngambil bit pertama ya. Kan ini ada loopingnya, kita bisa pakai i-nya.
sini misalkan inputnya nggak, misalkan kita punya angka 1, terus kita geser sesuai i-nya. Misalkan titik koma. Di C++ jangan lupa titik koma. Salah. Kalau inputannya misal sama 30, lupa ending. Ini kita belum masuk ke kondisinya, baru konsep-konsepnya ini. Kan kita misalnya kita 1 kita geser, ya kan ini pertama 0 ya, berarti nggak digeser kan, berarti hasilnya 1. Terus ini 2, 4, 8, 16 dan seterusnya kan ya, kayak kok ini kayaknya mirip sesuatu ya. Nah ini tuh sesuai sama posisi di dalam binary gitu. Kayak misalnya 1 kan versi pendeknya kan misalkan gini ya, 0001. Tapi kalau di aslinya ini 32 bit ya. Nah terus 2 kan 0010 gitu kan. Terus seterusnya kan 0100. Terus ada 1000. Kan ini kalau digeser gitu kan ya bentuknya. Ini kan 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Kita bisa nyesuaiin ini sama posisinya aja gitu kan ya. Nah, terus di sini baru kita make si bit ini tadi, si n. Gimana kita ngebandinginnya? Ya kita tinggal ngebandingin si ini yang tadi yang kita udah bikin kan. Kan ini dia posisi yang ada satunya cuma di satu tempat kan ya. Misalnya pertama kan di posisi paling ujung nih. Kita tinggal n aja sama si inputnya. Kalau misalnya inputnya ada, misalkan inputnya gini 1101. Kalau kita ngecek di pertama kan, kalau di n, kalau misalnya ini 1, ya berarti ada hasilnya 1. Dan sisanya bakal 0. Ini pasti sisanya bakal 0 kan ya. Nah, tapi kalau misalnya pas di posisi kedua ini, kan ini yang di posisi kedua 0 ya. Berarti ini bakal 0 dan sisanya bakal 0 semua. Jadi dari hasil dua operasi itu kita bisa dapetin antara 1 atau 0. Atau bisa true atau false gitu kan di sini. Jadi kita tinggal masukin aja di kondisi kan ya. Kalau inputnya terus dibandingin tadi bitwise n sama 1 digeser sesuai sama posisinya kan ya. Ini samakannya kayak yang di bawah tadi. Ini ntar saya komen aja. Nah di sini kita tahu kan berarti di posisi itu ada bit yang nilainya 1. Kita tambahin aja ke bitsnya. Kita tambahin aja ke bitsnya. Oke, mungkin kita coba aja dulu. Misalnya sama 30, nah, bitsnya dapat kan ya 4 sesuai sama yang di soal. Kalau misal contoh gampangnya misalkan 1 kan kita tahu yang ada bitnya 1 cuma 1 ya. Jadi hasilnya 1. Oke, mungkin ada yang belum ditanyain tentang ini semua. Silakan kalau ada yang bertanya. Khususnya bitwise ini kayaknya masih agak susah sih dipahami. Iya. Ini kan di baris 27 itu yang di ekspresi yang sebelah kanan digeser, 1 digeser, itu 1 ya? Iya, ini 1 yang kiri. Itu tuh menghasilkan bilangan-bilangan yang tadi itu ya, yang banyak gitu ya. Bisa 1, bisa 2. Berapa? Ini kayak yang ini kan 1 terus digeser kan jadi 2, 4, 8 dan seterusnya gitu. Terus kalau input, coba lihat ke atas lagi. Nah kalau yang input ini bilangannya dalam bentuk apa nih?
Kalau input ini kan integer ya Hmm. dari sebelumnya. Cuma kalau dia pakai bitwise operation ya yang dilihat tuh bitnya gitu binary-nya. Oh, dia otomatis berubah jadi biner ya? Iya, otomatis yang dilihat binernya gitu. Oke, jadi ini biner and biner gitu ya? Hmm. Oke, ya makanya kalau misalkan dia kan geser terus tuh ya. Hmm. Nah, kalau geser terus sama, berarti dia bitnya nambah ya. Ya, gitu kali ya. Iya, Pak. Kalau satu tambah satu N1 itu jadi 0. 1N1 jadi 1. 1N1 jadi 1. Dan itu true, kalau karena true ya, jadi bitnya nambah gitu ya. Iya. Mungkin ada yang tahu cara nampilin binernya nggak ya? Biar lebih jelas. Hmm, pakai itu, pakai apa ya? 0x gitu coba. Biner. Maksudnya dari yang variabelnya. Bentar saya lagi. 0B, coba saya juga agak lupa ya. Kalau tiga Ada sih sebentar. di googling dulu dikit. Iya, lagi googling. Std forward. Saya kopas saja. Sama I-nya gitu kan ya. Atau ini aja ya. Apa include-nya? Itu versi C++ yang C++ 20. Aduh, mewah banget yang 20. Ini versi yang berapa? 14, 17 atau berapa? Saya kurang tahu. Bisa ngeliat versi ini. Terus Oh, ini mah compilernya ya, bukan C-nya. 11 tapi. binary in C++. Ini ada 2 ya. Duh, ini kenapa error? Oh, bisa. Biar bisa kelihatan dalam binary. 30. Oh, atau mungkin puluh. Nah, di sini kan bisa kelihatan jelas nih perbandingannya. Kayak tadi kan yang kita dapat dari satu digeser ini kan ini ya, pertama 1, terus 10, 110. Nah, di sini inputnya ini nih, yang ini kan binary-nya 30 bener nih. Nah, di sini makanya yang tadi kita ngelakuin bitwise n ini, dia ngebandingin binary atas ini sama bawahnya. Jadi ini dibandingin sama ini. Kan n cuma ngebalikin yang sama-sama 1 ya. Jadi ini semua yang 0 sama 0, dia hasilnya bakal 0. 1 sama 0 juga hasilnya 0 kan ya. Nah, di sini 0 sama 1 hasilnya 0.
karena ini hasilnya 0 kan berarti hasil dari semua ini ya karena semua bitnya 0 ya berarti itu kalau diubah jadi integer kan ya 0 gitu kan ya. Diubah ke desimal gitu. Nah, berarti di sini kan kalau 0 berarti false ya. Iya, apa termasuknya. Ya, Berarti dia nol. berarti kita tahu kalau si bit itu 0 gitu kan ya. Nah, ini lanjut ke selanjutnya kan pas i-nya itu 1 0 gitu kan. Pas dibandingin ada nih yang sama-sama 1. Berarti kan kita udah tahu ya. Pokoknya semua yang 0 ini bakal ada jadi 0. Nah, tapi yang di posisi kedua ini ada sama-sama 1. Berarti hasilnya bakal jadi 1. Dan kita tahu di posisi itu ada yang keset 1. Dan seterusnya sampai selesai. Kalau hasilnya 1 itu artinya true ya. Iya, kalau 1 itu true, kalau 0 false. Di baris ketiga 1, kalau bernilai 1, di n kan 1 ya. Kalau bernilai 1 berarti true ya. Hmm. Oke, coba sekali lagi kalau 32 bit ini bernilai 1 semua, itu nilainya berapa ya? 32. Ini ya, 2147. Bisa kan dia ini dipakai. Oh iya, ada. Nah, itu coba masukkan sebagai input. Mestinya hasilnya 32 ya. -1 ya berarti. Bentar. 31. Oh, ini karena kan integernya apa unsigned ya, ada negatif sama positif. Iya. Jadi nilai paling gedenya bisanya cuma Kurang 31 bit yang jadi 1. Kalau yang mau semuanya ya ini berarti bisa minus ya, minus cuma 2 ya. -1 ya paling. Iya, -1 kalau bitnya 1 semua. iya ya. Ini kan kita belajar juga di sistem digital, ada pelajarannya yang binary, apa ya namanya, yang jadi untuk yang pertamanya apa sih, saya lupa namanya, choose complement ya. Waduh, saya lupa lagi. Jadi yang pertama ini buat negatif positifnya, baru yang di sini ada kayak Oh iya, itunya apa, untuk tanda ya. buat tanda, terus ininya baru binary-nya gitu. Iya. Oke. Mungkin udah semua Pak, gimana? Oh, iya udah semua. Ya kah, mungkin bisa di close dulu ininya. Kita tinggal bertiga ya, tidak apa-apa. Nanti teman-teman yang lain bisa melihat rekamannya ya. Kan Oke. saya lihat baru nggak ini kalau kalendernya kalender merah ya. Oh, emang juga nggak. Satu tahun baru nih kalau dalam Islam ya. Oh iya, Baru benar. sadar ini hari Sabtu ini hari libur. Kata temen libur katanya. Ya, udah nggak Ya, apa-apa nggak kan, apa-apa ya. Udah. rekamannya bisa. Ya gitu saja. Terima kasih ya dari saya pribadi kepada Lutfi Kusasi. Ini juga Ponsri yang rajin, Ponsri. Mau Ya, LTW. Sri. Kayaknya Ponsri mau ngejar LTW nih. Lulus tepat waktu. Nah, Atau mau fast track mungkin ya. iya, Eh, baik, kita akhiri saja barangkali pertemuannya ya. Selamat berlibur, weekend ya. Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih juga Pak. Sama-sama ya. Izin live duluan. Yuk, silakan.